Shalom adik-adik, kembali lagi di Sekolah Minggu GKT Trinity bersama Losaldi. Sudah siap untuk memulai ibadah sekolah minggunya? Jika sudah siap, mari kita memuji Tuhan dari lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu karena pada hari ini ya Bapa, Kau telah mengumpulkan kami semua untuk beribadah. Tolong Kau berkati ibadah kami agar dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Inilah yang menjadi doa kami ya Bapa, dalam namamu kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan kembali dari lagu Berilah yang Baik. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tetapi sebelum itu mari kita memuji Tuhan kembali dari lagu Kasih-Nya Seperti Sungai. Selamat pagi adik-adik Sekolah Minggu GKT Trinity. Hari ini
Losa bersyukur kita dapat tetap beribadah dan kalian boleh menyaksikan rekaman cerita hari ini meskipun kalian menyaksikannya lewat YouTube. Dan Losa berharap kalian semua sehat dan baik ketika mendengarkan cerita Alkitab hari ini. Nah, hari ini Losa akan bercerita tentang sebuah peristiwa yang begitu unik dan mengejutkan, tapi itu terjadi dan dicatat oleh Alkitab. Namun, kita akan berdoa terlebih dahulu, meminta Tuhan menolong kita ya, supaya kita dapat mengerti cerita Alkitab hari ini dengan baik. Kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami berterima kasih karena kesehatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami pun berterima kasih kepadamu Bapa untuk dapat lagi akan mendengarkan cerita Alkitab. Kami memohon agar kami dapat mengerti cerita Alkitab ini dengan baik dengan pertolongan-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sebentar, saya tampilkan gambarnya. Nah, adik-adik, hari ini kita akan melihat sebuah cerita yang sangat unik dan dicatat di dalam Alkitab. Ada sebuah peristiwa di mana ada seseorang yang bernama Bileam dan punya keledai yang dapat berbicara. Kalian pernah melihat binatang keledai? Ya, dia mirip kuda, tapi lebih kecil bentuknya. Dan keledai sama seperti kuda, adik-adik, pada zaman itu juga dipakai sebagai sarana transportasi. Orang mau pergi dari satu tempat ke satu tempat bisa menggunakan keledai selain kuda tentunya. Nah, kalian pernah nggak mendengar binatang berbicara? Ya, binatang berbicara sesuai dengan bunyi yang biasanya kita dengar sehari-hari. Tapi kita tidak pernah mendengar binatang berbicara seperti manusia. Anjing menggonggong, kucing mengeong. Losa sendiri belum pernah mendengar suara keledai seperti apa. Tapi yang pasti tidak seperti suara berbicara seperti suara manusia. Nah, cuma ternyata ada peristiwa yang sangat unik di mana Alkitab mencatat ada seekor keledai yang dapat berbicara pada saat itu. Tapi mari kita lihat dulu, seperti apa ceritanya. Nah, ceritanya adik-adik, pada saat itu, bangsa Israel dipimpin Allah hendak pergi ke sebuah tempat. Lalu, kemudian mereka, bangsa yang besar ini, bangsa Israel, mau melewati negeri Moab. Negeri di mana ada seorang raja, dan raja yang memimpin di situ, kita sebut saja dia Raja Moab, karena raja ini memimpin negeri Moab. Dan ketika Raja Moab itu melihat bangsa Israel dipimpin Tuhan Allah mau menuju ke Kanaan, dia ketakutan. Bagaimana ini? Apa yang perlu kita lakukan? Ini bangsa yang bikin takut. Saya tidak senang mereka ada di sini. Saya tidak senang mereka melewati negeriku. Nanti semua ini jadi hancur. Maka Raja Moab dalam ketakutannya, adik-adik, ingin menghancurkan bangsa Israel. Dia ingin supaya bangsa Israel itu hancur, sehingga tidak melewati negerinya. Adik-adik, maka dia berpikir, bagaimana ya caranya mengalahkan bangsa Israel ini, bangsa yang dipimpin Tuhan Allah itu. Lalu dua orang pembantunya itu kemudian memberitahu kepada Raja Moab, Raja, kami tahu ada seseorang yang bernama Bileam. Ya, terus siapa Bileam itu? Kata si Raja Moab. Maka kemudian dijelaskan, Rajaku, Bileam ini itu adalah seorang yang sakti. Dia bisa berbicara dan apa yang dia sampaikan itu pasti terjadi. Kalau dia mengutuk, maka orang itu pasti menjadi sengsara. Dan adik-adik, wah, Raja Moab yang mendengar itu kemudian langsung setuju. Oke, kalian saya utus
pergi cari Bileam, kasih dia sejumlah hadiah, minta dia datang ke sini untuk mengutuk bangsa Israel. Adik-adik, kalian tahu nggak, mengutuk itu artinya apa? Mengutuk itu artinya mengatakan sesuatu yang buruk tentang seseorang. Jadi seakan-akan mengatakan, celaka kamu, maka orang itu jadinya celaka. Nah, Raja Moab ingin Bileam itu mengutuk bangsa Israel, mengatakan sesuatu yang buruk kepada bangsa Israel, sehingga keburukan itu betul-betul terjadi pada Israel. Kalau Bileam berkata, celaka kalian bangsa Israel, maka Raja Moab pengen sekali betul-betul itu terjadi, sehingga bangsa Israel menjadi celaka. Maka diutuslah kemudian dua orang itu, kemudian diutus Raja Moab pergi untuk menemui Bileam. Mereka pergi ke kota di mana Bileam tinggal dan membawa uang dan sejumlah hadiah bagi Bileam kalau dia mau mengerjakan apa yang dikehendaki oleh Raja Moab. Maka dua orang itu pergi menemui Bileam. Nah, adik-adik, bertemulah mereka dengan Bileam itu. Wah, adik-adik, Bileam ketika melihat sejumlah uang yang sangat banyak, menjadi sangat senang. Waduh, ini uang banyak sekali. Apa? Baik, apa yang perlu saya lakukan supaya saya mendapatkan uang yang banyak itu? Maka, utusan Raja Moab memberitahu kepada Bileam, Bileam, kami utusan Raja Moab. Ini uang buat kamu, jumlahnya sangat banyak. Dan kami akan berikan ini kepada kamu, Bileam, kalau kamu mau pergi ke negeri Moab. Untuk apa pergi ke negeri Moab? Tanyanya Bileam. Lalu kemudian dijelaskan oleh utusan Raja Moab ini. Kami minta kamu, Bileam, untuk mengutuk bangsa Israel. Untuk mencelakakan mereka dengan perkataanmu yang hebat itu. Kami minta kau kutuk mereka, katakan sesuatu yang buruk, supaya bangsa Israel jadi hancur. Wah, adik-adik, melihat dengan jumlah uang yang banyak itu, Bileam pun kemudian jadi berpikir, ya, oke, tinggalkan uang kalian, nanti saya akan pergi ke negeri Moab. Wah, maka kemudian pergilah utusan raja itu. Nah, tetapi adik-adik, ternyata Tuhan Allah itu tidak mengizinkan Bileam untuk pergi ke Moab guna mengutuk bangsa Israel. Tuhan tidak senang dengan perkataan buruk yang mengakibatkan celaka. Tuhan tidak senang agar kita berkata-kata celaka kepada orang lain. Tapi Bileam ingin pergi. Bileam ingin pergi, kenapa? Karena dia melihat jumlah uang yang sangat banyak yang bisa dia dapatkan kalau dia pergi ke negeri Moab. Maka dia bersikukuh, saya ingin pergi ke negeri Moab. Oke, tapi Tuhan Allah mengingatkan, baik, kamu boleh pergi Bileam ke negeri Moab. Cuma, kamu hanya boleh mengatakan apa yang saya inginkan, bukan apa yang diinginkan oleh Raja Moab. Lalu adik-adik, maka pergilah Bileam. Dia pergi menaiki keledainya. Nah, keledainya ini adik-adik adalah keledai yang begitu setia sama Bileam. Kalau Bileam suruh jalan terus, ya dia jalan terus. Kalau Bileam arahkan ke kiri, maka keledainya patuh, dia belok ke kiri. Kalau Bileam arahkan belok ke kanan, maka keledainya pun juga taat, dia belok ke kanan. Tidak pernah selama ini keledainya itu memberontak menjadi tidak patuh kepada Bileam. Maka pergilah Bileam naik keledainya pergi ke negeri Moab. Berjalan, tuk-tak, mungkin bunyinya seperti itu suara si keledai berjalan. Tapi ternyata adik-adik saat itu ada yang aneh. Tiba-tiba dalam perjalanan keledainya itu lalu tiba-tiba lompat pergi ke semak-semak. Dan Bileam terkejut, lagi di atasnya kaget. Kenapa ini binatang ini?
Kenapa ini keledai ini? Tumben-tumbenan hari ini kau berjalan tidak patuh kepada perintahku. Lalu dicambuk. Ayo balik. Dicambuk oleh Bileam supaya pergi ke jalan yang menuju ke Moab. Maka jalanlah lagi keledai itu. Jalan lagi, jalan lagi, jalan lagi. Tiba-tiba adik-adik dia melompat lagi menghindar dari jalan yang semestinya jalan pergi ke negeri Moab. Dia menghindar dan Bileam pun terkejut. Kenapa ini binatang nakal sekali hari ini? Tidak mau patuh dan tidak mau tunduk. Ada apa dengan kamu? Dan Bileam pun marah, cambuk lagi keledainya. Sehingga akhirnya keledainya pun dengan kesakitan pergi lagi, balik ke jalan yang menuju ke negeri Moab. Jalan-jalan-jalan, masuklah mereka adik-adik ke sebuah kebun anggur. Dan jalan di situ sangat sempit. Jalan-jalan, tiba-tiba keledainya itu lalu menyandarkan dirinya ke tembok kebun anggur itu. Sehingga kakinya Bileam kejepit. Wah, marah sekali Bileam karena sakit. Dan ini sudah kali ketiga keledai punya dia ini begitu tidak mau patuh kepada aba-aba atau perintah dari Bileam. Sakit sekali. Sehingga akhirnya dia marah. Dia marah kepada keledainya. Mengambil tongkat dan hendak memukul lagi si keledai itu. Dan keledai itu pun ketakutan karena sangat sakit dipukul. Maka begitu Bileam memukul, tiba-tiba adik-adik ada satu peristiwa terjadi. Apa itu? Keledainya berbicara dalam bahasa manusia. Wah, kaget sekali pastinya. Bileam pun pasti terkejut. Tidak pernah mendengar seekor binatang bisa berbicara dengan bahasa manusia. Dan keledai itu bertanya kepada Bileam, "Mengapa Tuhan memukuli aku?" Wah, Bileam terkejut, tapi karena sudah kesal, sudah marah, dia pun bilang, "Karena kau tidak patuh kepada perintahku. Karena kau tidak mau dengar kepada apa yang saya inginkan. Saya tidak senang dengan hal itu." Bileam pun lagi ingin memukul. Tapi adik-adik, kalian tahu nggak apa yang terjadi? Ternyata kemudian dibukalah mata Bileam, sehingga dia bisa melihat apa yang dilihat oleh si keledai. Apa itu? Ternyata di depan mereka ada malaikat Allah dengan sebuah pedang yang tajam. Bileam pun jadi sadar, oh ini ternyata mengapa keledaiku hari ini tidak taat kepada apa yang saya perintahkan. Saya suruh jalan terus, dia menghindar dari jalan. Suruh terus lagi, dia melompat lagi. Saya suruh jalan terus lagi, dia jepit kakiku. Ternyata ada malaikat di depan kami dan dengan pedang yang tajam. Maka ketakutanlah Bileam melihat malaikat Allah yang berdiri tegak menghadang dia dengan pedang yang tajam itu. Lalu apa yang disampaikan? Maka malaikat pun itu kemudian mengingatkan Bileam, "Mengapa kau memukul keledaimu? Dia telah menyelamatkan dirimu dari hadanganku." Wah, Bileam pun betul menyadari, iya, ternyata ini yang dilakukan oleh keledai itu. Lalu, malaikat itu pun kemudian mengingatkan kepada Bileam, "Bileam, kau boleh pergi ke negeri Moab, tapi kau hanya boleh berbicara sesuai dengan apa yang Allah inginkan, bukan yang diinginkan oleh Raja Moab." Paham Bileam? Maka adik-adik apa yang terjadi? Bileam kemudian mengiyakan. Dia sadar bahwa dirinya hanya boleh patuh kepada Allah, bukan kepada Raja Moab. Hanya boleh patuh untuk berbicara apa yang Allah inginkan,
bukan patuh kepada manusia, bukan patuh kepada Raja Moab akan apa yang Raja Moab inginkan. Tidak, harus patuh kepada Allah saja. Maka kemudian adik-adik, pergilah Bileam, melanjutkan perjalanannya bersama keledainya. Dan tibalah dia di negeri Moab. Lalu Bileam pun bertemu dengan Raja Moab yang meminta dia datang. Dan Raja Moab menyampaikan lagi apa yang jadi keinginan dia. Bileam, saya Raja Moab ingin kau mengutuk bangsa Israel yang banyak ini, supaya mereka hancur dan tidak lewat negeriku. Saya ingin engkau mengutuk, mengatakan hal yang buruk sehingga bangsa Israel itu jadi celaka semuanya. Tapi adik-adik ingat, Bileam sudah diingatkan oleh Allah agar berbicara sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Maka Bileam pun berdoa kepada Allah dan meminta apa yang hendak Allah inginkan supaya disampaikan kepada bangsa Israel. Setelah itu kemudian Bileam, tahu adik-adik, dia berdiri di tempat yang tinggi, lalu melihat bangsa Israel dengan jumlah yang sangat banyak. Lalu apa? Bileam pun kemudian berdoa dan berbicara. Apa yang dia katakan? Ternyata Bileam bukan mengutuk bangsa Israel. Ternyata Bileam bukan mengatakan sesuatu yang buruk sehingga bangsa Israel bisa celaka. Tetapi Bileam justru memberkati bangsa Israel, mengatakan sesuatu yang baik bagi bangsa Israel, sesuai dengan apa yang Allah inginkan untuk dikatakan oleh Bileam. Bileam taat, diingatkan, dan dia taat mengatakan apa yang Allah mau, bukan apa yang dimau oleh Raja Moab. Dan adik-adik, tahu nggak apa yang terjadi? Maka kesalah Raja Moab. Bileam, mengapa engkau tidak mengutuk bangsa Israel? Sudah jauh-jauh aku suruh engkau datang kemari untuk mencelakakan bangsa Israel. Katakan sesuatu yang buruk kepada bangsa Israel. Tapi sekarang kau malah mengatakan sesuatu yang baik. Engkau malah memberkati mereka, bukan mengutuk mereka. Kalau begitu, hadiah itu tidak jadi kuberikan kepada Raja Moab. Sangat tidak senang kepada Bileam, adik-adik. Tapi ingat, Bileam sudah diingatkan. Lebih baik patuh kepada Allah, bukan kepada manusia. Adik-adik, lo pengen ngajarin apa sih? Cerita hari ini mengingatkan kita bahwa Allah ingin kita anak-anaknya patuh, taat kepada Dia. Patuh dan taat melakukan apa yang Allah inginkan. Patuh dan taat agar apa yang Allah inginkan kita kerjakan sehingga Allah disenangkan. Bukan melakukan sesuatu yang jahat, bukan melakukan sesuatu yang buruk kepada sesama kita. Dan itu yang diingatkan kepada Bileam. Dan Bileam pun melakukannya. Dan Allah menghendaki kita untuk patuh kepada Allah. Allah itu tidak senang kalau kita tidak taat. Maka dia pasti menegur kita. Dan sama seperti kepada Bileam. Ketika Bileam mau pergi ke negeri Moab dan Allah tidak senang, Allah tegur Bileam dengan peristiwa yang terjadi. Dan Allah pun bisa menegur kita. Apakah Allah bisa menegur kita dengan keledai? Bukan itu lagi. Allah sudah memberikan kepada kita bukan keledai, tapi Allah memberikan kepada kita ayah, ibu, guru, pemimpin kita, supaya kita boleh taat kepada Allah. Dan makanya kita belajar untuk taat kepada Allah dengan mengikuti apa yang Allah inginkan. Waktu ayah dan ibu berkata kepada dirimu, jangan pegang pisau, jangan main-main dengan gunting. Nah, itu jadi teguran supaya kita belajar patuh kepada mereka.
Mengapa patuh kepada mereka? Karena Allah yang menempatkan mereka supaya kita bisa taat melakukan apa yang baik. Dan memang berbahaya terkadang kita ini suka tidak patuh. Makanya kita ditegur dan diingatkan. Jadi, kalau kita mendengar nasihat dari ayah, dari ibu, dari guru-guru yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita perlu menjawab iya dan mengerjakan itu. Kita perlu mematuhi peringatan dan teguran mereka, sehingga hidup kita sebagai anak-anak Tuhan bisa menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, dosa hari ini akan memberikan ayat hafalan. Ayat hafalan kita diambil dari Mazmur 150 ayat 2. Bunyinya, pujilah dia karena segala keperkasaannya. Sekali lagi ya, Mazmur 150 ayat 2. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada hari ini kami berterima kasih untuk waktu di mana kami boleh mendengarkan cerita Alkitab bersama-sama. Dan kami pun ingin belajar taat kepadamu. Kami sadar kami anak-anak-Mu dapat Engkau tegur ketika kami tidak taat. Karena itu tolong kami supaya bisa taat kepadamu ya Allah. Baik dengan mendengarkan orang tua kami maupun dengan mendengarkan guru-guru baik di sekolah maupun di gereja. Sehingga kami dapat melakukan apa yang menyenangkan hatimu, bukan apa yang menyakiti hatimu dan menyakiti hati sesama kami. Terpujilah Engkau ya Allah karena keperkasaanmu, karena kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dadah adik-adik. Sampai berjumpa kembali lagi pada cerita Alkitab pekan depan. Dadah, Tuhan memberkati.